Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat mengikuti kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2026 dengan baik dan lancar. Perkenalkan, saya Tuti Suwarti, pengadministrasi perkantoran pada SMP N3 Sumber Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil orientasi sekaligus rencana aksi perubahan yang akan saya implementasikan di lingkungan kerja sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak, serta kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan. Latar belakang orientasi PPPK. Orientasi PPPK merupakan salah satu tahapan penting dalam membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk: pertama, mengenalkan tugas dan fungsi ASN. Kedua, memberikan pemahaman mengenai nilai dan etika dalam instansi pemerintah. Ketiga, menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi PPPK yang baru diangkat. Dan keempat, membentuk ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui orientasi ini diharapkan setiap PPPK mampu memahami perannya sebagai pelayan masyarakat serta menjadi bagian dari birokrasi yang profesional dan adaptif. Pelaksanaan orientasi, kegiatan orientasi PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2026 dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei hingga 30 Juni 2026. Metode pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran sinkron melalui Google Meet dan pembelajaran mandiri melalui platform e-ilmu. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pemahaman materi secara komprehensif, baik melalui interaksi langsung dengan narasumber maupun melalui pembelajaran mandiri yang fleksibel. Saya tergabung dalam Angkatan 6 bersama peserta PPPKA lainnya dari berbagai perangkat daerah dan satuan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman, serta wawasan baru mengenai tata kelola pemerintahan, manajemen ASN, etika birokrasi, dan pelayanan publik. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Sebagai ASN, kita harus memahami arah pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan tugas sehari-hari. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai misi pembangunan, antara lain melestarikan budaya dan tradisi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas kehidupan yang berlandaskan nilai agama dan moral, meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing daerah, serta menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif bagi pembangunan. Sebagai bagian dari ASN Kabupaten Cirebon, saya berkomitmen mendukung pencapaian visi dan misi tersebut melalui tugas dan fungsi yang saya emban di lingkungan sekolah, manajemen kepegawaian dan kinerja PPPK. Manajemen kepegawaian merupakan unsur penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional. Dalam pelaksanaannya, PPPK memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta berbagai regulasi turunannya. Sebagai PPPKA, kita dituntut untuk menjaga integritas, disiplin, loyalitas, serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Penilaian kinerja bukan hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap PPPK harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil. Visi dan misi SMP N3 Sumber. Sebagai tenaga administrasi di SMP N3 Sumber, saya juga berpedoman pada visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, mandiri, dan berkarakter Islami. Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah memiliki misi antara lain: menyelenggarakan pendidikan yang membentuk insan bertakwa, mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik, mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta membentuk peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial.
dalam mendukung visi dan misi sekolah tersebut, tenaga administrasi memiliki peran penting dalam menyediakan layanan administrasi yang efektif, tertib, dan mendukung proses pembelajaran. Identifikasi isu permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekolah, ditemukan salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu masih rendahnya minat baca siswa kelas 7. Minat baca merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi akademik siswa. Namun perkembangan teknologi dan perubahan pola belajar menyebabkan sebagian siswa kurang tertarik untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada kemampuan literasi siswa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang menarik, kreatif, dan mendorong siswa untuk gemar membaca. Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, saya mengusulkan aksi perubahan berupa perpustakaan inovatif untuk mengembangkan minat baca dan mewujudkan manfaat nyata. Tujuan dari aksi perubahan ini adalah meningkatkan motivasi siswa dalam membaca, memahami, dan mengkaji berbagai bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan sekolah. Melalui program ini, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga menjadi ruang belajar yang kreatif, nyaman, inovatif, dan menyenangkan. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain: meningkatkan pelayanan administrasi perpustakaan, menyediakan bahan ajar yang menarik menggunakan aplikasi Canva, mengembangkan fasilitas perpustakaan yang kreatif dan inovatif, mendorong kolaborasi antara tenaga administrasi, guru, dan siswa, menciptakan lingkungan perpustakaan yang bersih, nyaman, dan aman, serta memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan prestasi. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan minat baca siswa meningkat secara signifikan dan perpustakaan dapat menjadi pusat literasi sekolah. Target dan hasil yang diharapkan. Melalui pelaksanaan aksi perubahan ini, diharapkan dapat tercapai beberapa hasil utama. Pertama, meningkatnya motivasi siswa untuk membaca dan belajar. Kedua, meningkatnya pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran. Ketiga, meningkatnya kemampuan literasi peserta didik. Keempat, berkembangnya kreativitas guru dan siswa melalui pemanfaatan teknologi digital. Dan kelima, terciptanya budaya literasi yang berkelanjutan di lingkungan SEMPN 3 Sumber. Keberhasilan program ini tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, maupun peserta didik. Sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, saya menyadari bahwa setiap amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Kesempatan untuk mengabdi sebagai ASN merupakan sebuah kehormatan yang harus diwujudkan melalui kinerja terbaik dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Melalui orientasi PPPK ini, saya semakin memahami peran dan tanggung jawab sebagai pelayan publik, sekaligus bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dunia pendidikan. Semoga rencana aksi perubahan yang saya susun dapat memberikan manfaat bagi SEMPN 3 Sumber, serta menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan budaya literasi di sekolah. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.